Jalla man qad arsalaka rahmatan lil alamin. Nyok kita ngarak ondel-ondel nyok ondel-ondel ada anaknya boy anaknya ngigel tercindera ada lagi mak bapak ondel-ondel ngiping ya, atau ART-nya belakangan terjadi dua itu ya. Jadi semuanya terima kasih Om PKK juga yang diwakili Ibu Ika dan semuanya. Tentunya pada pagi hari ini menjelang siang, insya Allah pada dasarnya intinya yuk sama-sama kita untuk bekerja keras kembali. Kemarin juga alhamdulillah di RT 1 udah pengaspalan selesai Bu Lurah. Terima kasih Bu Lurah, para semuanya dan kru yang membantu ya. Ada dorongan-dorongan juga dari pihak-pihak, dari tokoh masyarakat, dari dewan dan sebagainya. Juga insya Allah tinggal PR satu lagi nih Bu Lurah. Jalan S, Pak RT 5 udah urung ringan mulu nih. Kata tinggal saya yang belum. Saya bilang insya Allah. Saya ngomong tuh sama Bu Lurah tuh Pak RT. Biar Bu Lurah juga sama menyampaikan ke sana ya. Insya Allah itu semua mudah-mudahan bisa diperbaiki segera aspalnya atau segera diaspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak RW 011 Pak Abadi yang telah menyampaikan sambutannya di hadapan kita. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikannya kita bisa ngambil manfaatnya demi kemajuan RW 011. Acara selanjutnya adalah pengarahan yang akan disampaikan oleh Ibu Lurah kita. Kepadanya kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzazirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khataman nabi wa la nabiyya ba'da. Pertama-tama yang saya hormati Kasipem Bapak Rahmat, yang saya hormati LMK RW 011, yang saya hormati Ketua RW 011 terpilih, yang saya hormat beserta para pengurus ya. Tentunya setelah dilantik Pak RW dikukuhkan, tentunya para pengurus ngikut semuanya ya. Yang saya hormati para ketua RT mulai dari RT 1 sampai dengan RT 10 di wilayah RW 011. Alhamdulillah sudah dikukuhkan dan ditetapkan sebagai ketua RT. Yang saya hormati Bapak Ibu para undangan, ada Pak RW 14, ada beberapa RT di RW 14, lalu ada tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, Poktan PKK ya, yang cantik-cantik, yang luar biasa. Lalu ada mana lagi nih? Ada yang pemilik ya, Pak Imam. Terima kasih Pak Imam ya, pemilik lokasi ini. Terima kasih. Yang saya hormati juga FKDM, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita semua selalu diberikan kesehatan, berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat ini. Yang pertama dalam rangka silaturahmi dan yang kedua adalah menyaksikan pengukuhan penetapan ketua RW dan para ketua RT di jajaran RW 011. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini. Tentunya kita berharap bahwa kegiatan ini semua bisa berjalan lancar dan sukses. Yang kedua saya ucapkan selamat kepada Pak RW ya, Pak Khair dan juga Bapak dan Ibu para ketua RT yang telah terpilih kembali ya. Kalau misalnya yang lama yang terpilih kembali menjabat sebagai ketua RT di wilayah RW 11 ini. Dan yang baru selamat juga ya, karena telah terpilih diamanahkan oleh warga masyarakatnya untuk menjadi pemimpin di wilayahnya masing-masing. Peran ketua RW dan ketua RT itu sangat berat ya. Ketika malam-malam ada masalah dibangunin,
Ketika ada sedikit sengketa dengan warga, dibangunin. Ketika ada apapun bentuknya masalah, yang paling utama pasti didatangi oleh warga masyarakat adalah ketua RT. Ya. Jadi ketua RT itu harus tahu fungsi, tupoksinya, ya, tugas dan fungsinya seperti apa, ya. Tugas dan fungsi ketua RT dan RW itu adalah sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat wilayahnya masing-masing, ya. Dan yang kedua, membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan. Ya, jadi kalau misalnya ada undangan-undangan yang sifatnya resmi ataupun tidak resmi, kadang-kala melalui WA karena mendadak gitu, tolong dihadiri. Jadi kalau misalnya ada undangan yang ketua RW ataupun ketua RT-nya tidak bisa hadir, mungkin bekerja atau mungkin ada kegiatan lain, tolong dialihkan atau diwakilkan oleh siapa? Sekretaris atau bendahara. Kalau misalnya juga dua-duanya nggak bisa hadir, kan ada bidang-bidang, benar nggak? Ada bidang pemerintahan, ada bidang kesra, ada bidang ekbang, itu hampir bersamaan dengan kelurahan, kecamatan, ya. Bidang-bidangnya itu hampir sama. Jadi ketika misalnya masalah bangunan bisa nanti diwakilkan oleh bidang ekbang atau pembangunan. Misalnya ada kegiatan posyandu, kesranya yang tampil. Kalau Pak ketuanya nggak bisa hadir, atau Pak RT atau Bu RT atau Pak RW-nya nggak bisa hadir. Jadi minimal kegiatan-kegiatan di masyarakat itu mesti harus ada perwakilannya, ya. Jadi saya mohon, saya rasa kalau untuk RW 11 saya no comment ya, karena selama ini saya lihat guyup semuanya RW 11 ini, ya, di bawah koordinasi Pak RW-nya tentunya, ya. Saya melihatnya seperti itu, ya. Saya melihatnya seperti itu. Jadi saya juga belum pernah mendengar berita-berita miring tentang RW 11. Saya belum pernah mendengar. Kalaupun ada, jangan sampai mencuat tiba-tiba, ya. Dibicarakan, diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan di tingkat RT, ya, tolong maju ke tingkat RW. Pak RW nanti melakukan mediasi atau memfasilitasi permasalahan yang ada di tingkat RT untuk diselesaikan. Oh, ternyata nggak bisa, sulit banget nih. Maju ke tingkat kelurahan, ya. Kami juga kalau seandainya kami tidak mampu, maka kami maju ke tingkat kecamatan, wali kota, provinsi, bahkan kementerian. Kenapa enggak gitu ya? Kalau memang itu tidak sampai terselesaikan, tapi kita juga nggak mengharap seperti itu. Mudah-mudahan cukup sampai di tingkat wilayah saja permasalahan itu, ya. Jangan muncul-muncul nanti tiba-tiba udah gong aja gitu, tiba-tiba ada aja masalahnya yang tidak terselesaikan di tingkat RT, di tingkat RW, tiba-tiba langsung ke tingkat lurah gitu. Jadi peran ketua RT-nya kemana? Peran ketua RW-nya kemana? Padahal forum yang paling resmi di tingkat RT adalah forum musyawarah RT. Jadi per 3 bulan sekali minimal, tolong dilakukan musyawarah antar warga masyarakat di lingkup masing-masing, di tingkat RT masing-masing, ya. Membahas apapun, baik permasalahan yang sekarang DTKS, benar kan sekarang verifali DTKS kalau misalnya ada, maupun permasalahan-permasalahan yang lain yang timbul belakangan atau yang timbul ke depan tapi saat sekarang ini sudah muncul, maka itu dilakukan musyawarah RT, ya. Kalau sudah selesai di tingkat RT permasalahan, oh ternyata udah selesai nih, nggak ada masalah, ya sudah selesai. Nanti 3 bulan berikutnya lakukan lagi sehingga warga masyarakat mengenal Bapak dan Ibu sebagai ketua RT. Jangan sampai Ibu RT berapa banyak ya yang apa ke saya, berurusan ke saya, Bu, RT-nya namanya siapa? Ibu berada di RT berapa? Saya berada di RT ini. Ibu, RT-nya siapa namanya? Berpikirnya lama. Saya tanya lagi, RW-nya siapa? Waduh, nggak tahu. Ya.
Jangan sampai seperti itu ya, Bapak dan Ibu para ketua RT. Minimal warga masyarakat mengenal keberadaan Bapak dan Ibu sebagai ketua RT ya. Nah, fungsi RW di sini adalah melakukan pembinaan kepada seluruh RT yang ada di wilayahnya. Jadi jangan sampai nanti ada dusta di antara kita. Pak RW jalannya lain, para RT-nya lain gitu ya. Terus ada kop lagi, wah ini saya nggak setuju dengan adanya RW 11 ini. Saya pengen diganti RW-nya, misalnya seperti itu. Bikin grup lain gitu. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Kalau ada yang tidak cocok, musyawarahkan. Pak RW juga wajib membuat musyawarah tingkat RW yang isinya adalah para ketua RW, poktan RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, LMK, lalu yang ada di situ yang sebagai pengetua. Pak RW nanti akan mengundang Bapak dan Ibu yang tadi saya sebutkan untuk kita musyawarah per 3 bulan sekali. Hasil musyawarah itu adalah kekuatan hukum tetap, di perdanya juga ada. Ya, di pasal 38 kalau Bapak lihat, Bapak dan Ibu lihat tuh ada di pasal 38. Kekuatan musyawarah di tingkat RT dan RW itu mutlak. Jadi nggak ada di luar itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada macam-macam, yuk musyawarahkan. Karena ini untuk keberlangsungan RW 11 kok. Ya, para ketua RT dan RW dipilih oleh warga masyarakat tentunya dengan mengemban amanah warga masyarakat. Tentunya Bapak dan Ibu, mereka yakin bahwa oh, perwakilan saya Pak RT mau ngomongin saya. Benar nggak? Makanya Bapak dan Ibu dipilih kembali. Ada yang sampai berapa periode? Ya, ada yang sampai 4 periode. Artinya apa? Warga merasa nyaman dengan keberadaan Bapak dan Ibu, para ketua RW dan RT. Ya, kalau misalnya setelah Bapak dan Ibu dikukuhkan atau ditetapkan, wah ternyata warga, wah ini kok beda sekarang ya, Pak RT 1 misalnya, mohon maaf Pak RT, Pak RT A misalnya, kok beda sekarang semenjak begini-begini, kok sekarang kurang ini, kurang masyarakat atau apa gitu misalnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, termasuk kegiatan-kegiatan yang lainnya yang ada di tengah masyarakat. Ada posyandu, ada posbindu, posyandu lansia, terus ada PSN, ada apalagi Jumantik, ada PAUD ya. Dan banyak kegiatan-kegiatan di RW itu atau di RT itu yang kami sendiri aja nggak tahu, tapi sudah ada aja, sudah sampai aja beritanya gitu ya. Nah, ini adalah kiprah dari para ketua RT dan RW untuk membangun wilayahnya, ya, untuk membangun wilayahnya. Jadi kalau wilayah itu terbangun dengan baik, komunikasi dengan baik, aman, tentram, nyaman, warganya merasa nyaman, warganya merasa satu sama lain saling kokoh kuat, saling mendukung. Nah, itu alangkah indahnya RW yang bersangkutan. Ya. Tapi kalau misalnya ada salah satu RT yang merasa tidak nyaman, saya tidak nyaman nih dengan Pak RW ini, ya, jangan didiamkan. Tolong komunikasikan dengan baik, ya. Karena kalau komunikasi ini tidak baik, mulailah gonjang-ganjing. Benar nggak Pak RT Bu RT? Ya, pasti itu karena kurangnya komunikasi yang baik. Tidak pernah ada suatu organisasi yang baik-baik saja, tidak pernah ada. Ya, seperti juga saya, banyak yang suka dan banyak yang tidak suka. Tetapi bagaimana yang tidak suka itu bisa menjadi suka? Itu modelnya bermacam-macam. Cara pendekatannya bermacam-macam, tergantung dari individu kita masing-masing. Oh, ternyata dulu dia kasar banget sama saya, begini ya. Setelah saya lakukan secara persuasif, setiap hari saya tegur dia pagi-pagi, halo Pak RW,
bagaimana kabarnya, keluarganya bagaimana. Karena setiap hari saya tegur seperti itu, akhirnya luluh. Bapak kalau setiap hari ditelepon, bagaimana kabar keluarganya, anak-anak gimana, sehat, terus gimana gini-gini, pasti seneng ya. Sama juga dengan saya. Kalau saya, ini Pak Edwin paling rajin telepon saya. Bu Lurah, hari ini Ibu ada kegiatan apa? Boleh nggak Bu? Kita ngobrol-ngobrol bareng. Oh boleh. Ya, Pak RW ini sering nanya keadaan saya, bagaimana keluarga gitu ya. Kan terjadi hubungan timbal balik yang baik, ya, komunikasi yang baik. Tadinya saya nggak suka misalnya sama Pak RW, karena adanya hubungan komunikasi yang baik sehingga terbinalah suasana keharmonisan yang baik. Ya, jadi jangan perasaan tidak suka kepada seseorang dipendam. Sakit sendiri kita, ya, sakit sendiri. Ya, salah satu efek dari suka memendam perasaan, akibatnya akan menimbulkan hal-hal negatif kepada diri kita. Akhirnya berpikiran negatif. Apa sih Pak Hoer itu kerjanya begini, pikirannya negatif terus. Akhirnya yang mengalir ke tubuh kita juga pemikirannya negatif. Coba kalau kita berpikiran positif, semuanya nilainya positif. Oh, saya senang dengan RT 4, udah cantik, terus cara bergaul dengan warga masyarakatnya bagus, terus masih muda, ya kan. Kalau perlu nanti, kalau misalnya beliau sudah menikah belum Bu? Oh, sudah menikah. Saya kira belum menikah. Ya, mana yang belum? Ya, kalau misalnya ada yang belum menikah, ya bisa kita temukan, benar nggak? Kita carikan jodohnya, ya nggak? Misalnya ada keluarganya, oh saya punya keluarga saya. Ini cerita curhat dikit ya, nggak apa-apa ya, karena ini adalah untuk pembekalan Bapak dan Ibu, ya. Oh saya punya keluarga saya kerjanya ini mungkin cocok dengan ibu itu. Saya kenalkan, barangkali ada jodoh, ada apa? Kenapa enggak? Ngerti ya Pak RT ya? Ya, jadi seperti itu. Alangkah indahnya dunia kalau seperti itu. Ya, semua permasalahan-permasalahan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan apabila kita memang berniat baik. Ya, berniat baik untuk menyelesaikannya. Tapi kalau niat kita itu sudah dilencengin dengan sesuatu, yakin itu tidak akan selesai. Ya, di sini juga ada permasalahan, ya, yang tidak selesai-selesai. Tapi mudah-mudahan enggak ya, cukup selesai lah ya Bapak Ibu ya. Jadi itu saya harapkan tolong koordinasinya, kerjasamanya, kekompakannya, keguyubannya, menjalin kekerabatan antara warga dengan ketua RT, dengan Pak RW, LMK, dan seluruh organisasi yang ada di kelurahan maupun di RW ini alangkah indahnya. Ya. Sekali lagi, jalin kekompakan itu Pak RW sebagai pembina wilayah tolong bantu, karena Pak RW ini tidak akan bisa bergerak. Ini kegiatan RW ini banyak banget sebenarnya. Setiap hari saya telepon Pak RW, ini posyandu dibantu nggak? Oh sudah Bu, kami urunan di antara RT itu urunan untuk bantu posyandu, untuk bantu posyandu lansia. Meskipun kecil, tapi itu adalah bentuk kepedulian pemimpin di wilayah. Ya, seperti itu. Ya, jadi nanti apapun bentuknya, Pak RW di bawah koordinasi kendali Ketua RW 11, insya Allah para ketua RT-nya amanah untuk menerima segala bentuk permasalahan di wilayah, ya. Koordinasi perkuatkan dengan warga masyarakatnya, insya Allah menjadi hal yang lebih indah dan lebih baik tentunya. Ya. Saya kira itu mungkin nanti Pak Kasimpem juga memberikan sedikit wejangan, ya, nggak usah banyak-banyak karena saya sudah banyak. Ya, intinya adalah itu, ya.
Jadi selamat bagi Pak RW 011, selamat untuk membangun RW-nya lebih baik ke depan, karena selama ini saya sudah melihat RW 11 itu kompak, ulet, kebersamaannya, lalu silaturahminya di bawah RW 11 ini cukup jempol. Tentunya saya juga mendukung, ya, saya juga mendukung para ketua RT-nya juga sama. Koordinasi kekompakannya saya juga sangat menanti-nantikan. Apapun kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, tolong diinformasikan ke kami, sehingga ketika kami misalnya ada waktu untuk hadir, kami akan hadir. Ya, jangan segan-segan menghubungi lurah. Lurah itu sebetulnya kayaknya semua warga masyarakat punya nomor lurah nih. Ya, RT punya nggak nomor lurah? Punya kan? Nah, kalau misalnya ada apapun, nih RT 9 ya paling sering ini ya, sering koordinasi gitu ya. Jadi nggak usah segan, nggak usah malu ya, karena apapun bentuknya itu adalah sifatnya koordinasi ya, untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di wilayah. Demikian, terima kasih, selamat sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Ketua RW 011 dan Ketua RT 1 sampai dengan RW 10 yang saat sekarang ini RT 10 ya, RT 1 sampai dengan RT 10 di wilayah RW 11 yang tadi sudah saya kumpulkan dan sudah saya tetapkan. Saya kira demikian, mohon maaf apabila ada kurang-kurang dalam sambutan saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan oleh Bapak Rahmat selaku Kasiper Kelurahan Kebon Baru. Kepadanya kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mengingat waktu juga sudah semakin siang, Bu Lurah. Izin Bu Lurah, saya langsung saja. Ini yang hadir di sini yang saya hormati semua. Jadi hanya kalam karena bisa sampai jam 12 nih kalau sebutin satu-satu. Apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan wilayah di Kelurahan Kebon Baru, Ibu Lurah, itu benar adanya. Jadi poin-poin yang harus kita ambil, apa yang disampaikan sama Ibu tadi, kita harus kompak, kita harus guyup, kita harus bersinergi, karena RT dan RW ini kepanjangan tangan dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama mungkin saya sedikit menambahkan, mau bertanya, adakah RT dan RW yang bekerja di sini? Ada bekerja? RT 1 sampai RT 10 bekerja? Enggak, maksudnya di luar RT. Yang kerja sebagai karyawan tetap ada? Enggak ada ya? Alhamdulillah Bu, berarti kita bisa selalu koordinasi. Kenapa saya bertanya ada yang bekerja di luar sebagai kepengurusan RT? Karena RT RW itu pekerjaan yang sangat sosial. Bapak Ibu ini punya jiwa sosial yang sangat tinggi, mau dibebankan oleh warganya, mau direpotkan oleh warganya. Jadi, karena setiap ada kegiatan pasti saya selalu menghubungi Pak Hoir dan minta pendampingan dari RT-RT-nya. Jadi kalau besok RT-nya nggak bisa dampingin, nanti saya cubit Pak RW ya, karena nggak ada yang kerja nih Pak RW, selalu ada. Ya, jangan masuk lagi. Pak Jamdani. Pak Jamdani. Ya, Ibu juga sudah menyampaikan di RW 11 ini sangat kompak, solid. Ya, ayo kita jangan sampai ada masalah ya Bu Lurah ya. Tetap kita bersatu, bekerja bersama, berorganisasi yang baik.
agar kedepannya di RW 11 khususnya bisa menjadi lebih baik. Untuk yang RT terpilih yang baru, kalau belum mengumpulkan rekening segera ya Pak, karena sudah mendekati akhir bulan. Nanti biar bisa diinput, bisa syukuran Pak RW ya. Udah ya? Oh, SK-nya belum terima, OP-nya udah terima. Alhamdulillah, berarti rezeki Pak Rahmat ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena tadi sudah banyak, saya nggak kebagian nih sama Bu Lurah. Bagian ngomong, Ibu Lurahnya udah banyak. Tapi amanat apa yang disampaikan Bu Lurah itu kita perlu hikmat ya, perlu kita dalamin, karena apa yang beliau sampaikan, beliau lebih pengalaman di bidang pemerintahan. Saya pun banyak belajar dan berguru sama beliau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada RT dan RW terpilih di 2023 sampai 2028. Semoga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Amin. Bekerja sosial itu sangat jiwa sosial itu sangat tinggi nih yang ada di RT dan RW ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tambahan dari saya ya, Pak RT dan Bapak dan Ibu para ketua RT dan ketua RW. Nah, berdasarkan Kepgub 1674/2018 ada kewajiban Bapak dan Ibu untuk melaporkan ya operasional yang diterima ya. Jadi operasional itu bukan hak ya, operasional bukan hak, tapi itu adalah kewajiban ya. Ada ya di RT yang lain, saya nggak perlu sebutkan, dikiranya operasional itu adalah hak sehingga dia ngambil motor. Nah, ketika terlambat, benar ini kejadian, benar kejadian. Ketika terlambat kita menyalurkan atau mentransfer, itu momelnya minta ampun, ya. Itu momelnya minta ampun gitu ya. Kita udah diomelin. Ini Pak RT ini sadar nggak sih bahwa OP itu bukan hak, bukan gaji. Kalau gaji benar itu hak, tapi OP itu adalah kewajiban. Artinya apa? Bahwa Bapak dan Ibu para ketua RW dan RT itu bisa memfasilitasi apapun bentuk kegiatannya, dan itu ada laporan pertanggungjawabannya. Ya, misalnya besarannya kalau RT berapa? 2 juta. 2 juta itu 1 bulan itu kerjanya ngapain? Misalnya, pengajian, untuk pengajian 500.000 misalnya. Oh, ada bersih-bersih di RT saya, misalnya 300.000 untuk snack bersih-bersih. Oh, patungan dengan Pak RW misalnya berapa? 800.000. Patungan dengan RW 800.000. Ada bunyinya. Ya, jadi itu dilaporkan setiap bulan, dikumpulkan ke RW. Nanti RW akan memberikan ke kelurahan. Jangan sampai terjadi kayak kemarin tuh, kita dipanggil-panggil sama BPKP kaitannya dengan laporan operasional RT dan RW. Ya, ada beberapa RW yang tidak memberikan laporannya. Nah, akhirnya nanti akan menjadi terperiksa semuanya. Ya, karena kalau bentuk operasional itu pasti akan ada pertanggungjawaban. Ya. Jadi ini saya wanti-wanti dulu sebelum nanti Bapak dan Ibu berlanjut sampai 5 tahun Bapak dan Ibu tidak pernah membuat laporan, padahal itu kewajiban Bapak dan Ibu para ketua RT dan RW untuk membuatkan laporannya setiap bulan, dikumpulkan ke RW, nanti RW menyerahkannya ke kelurahan. Jadi bentuknya terserah Ibu dan Bapak, apa kegiatannya terserah. Yang penting misalnya 2 juta yang diterima, 2 juta itu yang harus tertulis, tertuang di situ, ya. Apapun bentuknya silakan. Kami hanya tahu laporannya saja. Kalau sudah dilaporkan berarti oh iya sudah dilaksanakan. Gitu ya, Pak RT dan Bu RT ya. Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Dasar Kepgubnya adalah Kepgub nomor 1674 tahun 2018. Ya. Sekian dan terima kasih.
akan tanya Bu, SK-nya bisa dijaminin nggak? Bisa aja, kalau Bang mau. Kalau SK RW dan RT belum bisa, tapi kalau SK PPSU bisa. Kalau SK PPSU bisa, ya. Kalau SK RT belum bisa. Kantor pos. Bu, saya itu ya Bu, itu Bang DKI sih yang begitu. Kita kan ketua RT ini kan pemimpin di wilayah terkecil gitu Bu ya. Mungkin sekali-sekali dari pihak kelurahan bisa memfasilitasi kita untuk latihan dasar kepemimpinan gitu. Biar nanti tugas-tugas apa yang bakal kita jalani ke depan. Baik, sebenarnya kalau RT yang lama itu sudah ya yang kita lakukan waktu di gedung kesenian, ya itu sudah, tapi belum maksimal. Baiklah, nanti kami akan upayakan ke depan, kasih ya ke depan untuk apa sih kira-kira ini yang harus dilakukan oleh para ketua RT ya maupun RW di wilayahnya masing-masing. Bagaimana juga solusi ketika ada permasalahan. Kan biasanya seperti itu ya Pak, banyak banget permasalahan di wilayah sehingga bingung ya untuk menyelesaikannya. Nah nanti ada trik-trik cara untuk menyelesaikan masalah di wilayah ya, nanti insya Allah ya kami akan pikirkan lebih lanjut. Baik, ada lagi? Hah? Ayo silakan Pak yang mau pantun. Saya nggak bisa pantun. Apa itu Pak Presiden? Di RT saya itu kemarin itu karena caranya mau bikin saluran air ya, jadi itu dibikin dari pahlawan. Jadi itu sudah ada iuran masyarakat yang lewat saluran air itu, alhamdulillah sudah cukup. Jadi mungkin nanti kalau nanti pelaksanaannya ya kita mau undang PPSU dari luar bisa kali Bu ya, minimal enggak untuk kerjanya kita udah siapin semua, mungkin buat kerja-kerja yang ringan-ringan lah gitu. Bisa apa boleh kita? Bisa apa boleh? Ya, nanti waktunya ngobrol dulu. Ngobrol dulu ya, kasih hektar ya. Ada ampau jangan. Enggak apa-apa sih, kenapa enggak? Tapi ngobrol dulu yang seperti apa ya. Ada ampau. Jadi saya sih cuma menghadiri Anda Pak, ada kegiatan di rumah. Kalau kita misalnya bantu ganti-ganti. Tapi kesininya saya juga apa ya, mungkin lokasi di situ karena masih bermasalah sebenarnya lokasi itu ya, masih ada bermasalah dan gimana ya bilangnya ya. Jadi kalau dari kelurahan belum ada ya, Pak RW 14 silakan Pak. Kalau Pak RW 14 mungkin sudah saya bisa menjawab ya. Ya silakan Pak RW selaku yang punya wilayah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengenai rukman tenaga atau tenaga ahli untuk wilayah, ini di RW belum dibicarakan sama sekali. Jadi katanya kita belum bisa untuk menjawab Ibu Lurah, maaf. Ke RW pun dia belum. Jadi kemungkinan setelah pembangunan ini 50% baru mungkin kita akan coba mengundang untuk membicarakan masalah rekuman tenaga di wilayah kita. Memang terucap, artinya secara bicara artinya tidak resmi, artinya dia bicara bercanda dengan kami itu sekitar 10 atau 20% warga Kelurahan Kebon Baru khususnya di 14 itu akan diberikan prioritas. Alhamdulillah. Hanya Amin. yang lihat tenaga ahli. Betul. Artinya bisa dokter, ahli dalam bidang listrikan, ahli dalam bidang pembangunan itu prioritaskan. Jadi kalau untuk buat lulusan yang baru lulus mempunyai pengalaman, kemungkinan diutamakan yang berpengalaman. Itu saja yang disampaikan ke saya. Belum secara resmi, hanya secara bicara biasa. Itu saja Bu Lurah yang saya sampaikan. Ya agar memang agak ramai nih di wilayah kami sendiri. Maaf, alhamdulillah pemudanya tidak seperti kayak yang lain. Artinya
Gimana PRW? Ada kerjaan nggak begini? Insya Allah, karena memang dia juga peluang 50%. Baru pemancangan awal. Pemancangan awal di sini pun kita juga koordinasi hanya seperti RT RW. Memang saya di situ ada RT 789, inilah orangnya. Yang selalu saya minta untuk berkomunikasi dengan kontraktor tersebut. Kebijakan ini pun belum ada untuk kita. Nah, mohon maaf, kata ibu itu ada bermasalah. Memang ada warga kami yang pernah memasalahkan masalah bangunan tersebut. Seperti contohnya, pemancangan itu kan sampai jam 11 malam, jam 1 malam ya. Inilah, samping ibu ini adalah orang yang utama sekali pembuka rumahnya itu, Ibu Yeni. Ini pun masih dalam proses. Kemarin minggu yang lalu kita sudah ketemu dengan pihak legalitas perusahaan tersebut. Kita baru mau mengajukan artinya semacam penggantian klaim yang terletak. Sekalipun sudah diasuransikan, tetapi ada salah satu warga kami yang berkeras untuk minta diperbaiki. Ini sedang digodok oleh manajemen Sinarmas. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Lurah yang telah menambahkan informasi tadi, dan sekaligus kita sudah melaksanakan tanya jawab juga di sini. Dan kita lanjutkan juga acara yang terakhir, itunya doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yasin. Kepadanya kita persilahkan. Baca Yasin ya, baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada saat pagi hari ini kita belum dapat seragam dalam suasana wacana yaitu pengukuhan RT dan Ketua RW 011. Alhamdulillah telah terlaksana. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lurah Mariana SMSI dan Bapak Rahmat Nugroho sebagai saksi fakta dan Ibu LMK Ibu Kaudia, dan saya hormati Bapak Suharso SH, dan yang saya hormati Bapak RW 011 Bapak Khairul Adani yang telah kembali dan para ketua RT dari 01 sampai 010. Alhamdulillah memang cukup maraton ya. Saya lihat dari mulai bulan Mei saya mengikuti pemilihan dari step by step ya, saya amati memang cukup demokrasi sih ya. Kita lihat, dan terakhir Bapak RW juga kemarin alhamdulillah sudah terpilih kembali. Nah, kami sebagai ditetapkan sebagai untuk pembantuan di seksi kerohanian ini untuk membantu KRW-an ya, kita laksanakan sebaik mungkin, dan kami ingin para ketua RT ini ya untuk bekerja sama ya, saling membahu apa kata ketua RW ini. Kalau kita membentuk tim, insya Allah pekerjaan kita terlaksana dengan baik, dan juga mudah-mudahan apa yang diwejangan kepada Ibu Lurah tadi kita laksanakan dengan baik. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh kita ini suatu anugerah ya. Memang sebenarnya ini ujian ya, kita harus bertanggungjawabkan dengan baik. Mudah-mudahan kita bekerja dengan seikhlas mungkin ya. Apapun yang kita kerjakan, insya Allah kita ikhlas menjadi suatu ibadah dan diterima oleh Allah SWT. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وفعنا يا كريم وفعنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا والحاضرين من أحسن أهل الخير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مالي عبدي يغفر ويرحم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيارة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا يا الله في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Muhammad Yasin yang telah memimpin pembacaan doa penutup. Maka dibacakannya doa penutup, maka selesailah acara kita pada hari ini. Saya selaku MC pada acara ini, mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ramah tamah kita serahkan kepada Bapak Rahmat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung dara, burung gelantik, terbang tinggi hingga di rumah. Bapak-bapak ibu udah dilantik, tanggung jawab sebagai amanah. Ya. Baik, selanjutnya kita mohon kepada Ibu Lurah untuk memotong tumpeng ini. Saya akan diserahkan nanti dipotong kepada Bapak Ketua RW dan perwakilan 3 RT, RT Tertua, RT 1, RT Termuda, Ibu Lisa Rasbianti dan RT terbaru mewakili RT 10. Ya. RT 1, RT 4 dan RT 10. Jadi mohon kepada Ibu Lurah untuk memotong. Para tamu undangan dipersilakan untuk di bawah ya ngopi-ngopi. Pak Jamal, Pak Adianto. Ya. Di lantai 1 ya, Pak Jamal, Pak Anto ya. Sambil ngopi-ngopi. Potongnya mana? Ada potongnya, Bu? Ya, untuk potongan pertama diberikan kepada Bapak Ketua RW 011. Ya. Baik, terima kasih Bu Lurah. Dan potongan kedua untuk RT terlama ya dan paling tua. Tapi jiwanya masih muda, Bu. Yang Pak RT 1. Masih bujangan. Sekarang masih bujangan. Nah, sekarang, Bu. Almarhum, Bu.
Potongan kedua buat RT termuda Ibu Lisa Rosdianti. Pak Rahmat boleh ya? Ya. Asal jangan gemeteran ya potongan. Nanti dari Pak RW buat ke Bu Lurah potongannya. Pak RW ke Bu Lurah nanti. Ya, foto. Oke, ya selanjutnya RT baru ya, Pak RT 10, Pak Rahmat ya, Pak Haji Awaludin. Ini tumpeng kebetulan ada yang nyumbang nih Bu ya, dari warga kita nih ya, Ibu Budi. Terima kasih Bu Budi, mana Bu Budinya ya? Terima kasih. Ini Bu Budi, yang Ibu ya. Ini Bu. Berarti kalau kita pesen tumpeng bisa ya? Bisa Bu. Ya, selamat. Oke. Ya, selanjutnya Pak RW ke Bu Lurah Pak. Ya, dari Pak RW ke Ibu Lurah. Jangan dibalas Pak. Dan juga buat Pak Rahmat juga ya Pak RW. Ya, foto mana Bu? Ya. Oke, terima kasih. Dicobain ya Bu. Ya Pak RW, Pak Rahmat. Pak RW ke Pak Rahmat. Pak Narso udah turun ke bawah ya? Silakan Bu, dicicipin Bu. Ya, ntar kalau enak kan bisa langsung pesan Bu ke Ibu Budi. Bu komisi ya Bu ya. Tester nih, tester. Sambalnya masih gitu tuh PRW. Oke, nanti silakan ibu-ibu, bapak yang mau cobain tumpengnya, silakan, ya. Ibu-ibu dipersilakan yang mau makan ya, itu tadi udah dikasih ada kupon ya, kupon makan, itu ada beberapa menu ya, itu dipilih ya, dipilih mau tongseng, gulai, soto Betawi, ada mie ayam, ada pecel ayam, silakan dipilih. Oh kuponnya Bu LMK ya, yang belum terima kupon sama Bu LMK kuponnya ya di bawah. Oh udah. Beberapa pilihan ya. Ada pilihan Bu, makan dulu di bawah ya. Tongseng.
Pak. Ibu. Ayo makan. Ih. Kesiangan kemana dulu tidur? Enggak, lagi meriang. Meriang. Lagi kurang enak badan. Meriang mau ketemu Bu Lurah kayak. Tadi datang Bu, GS3B. Bu Lurah. Oh. Hah? Iya. Ini garnisnya ini yang bikin lama nih. Ini bikin bisa cakep gitu. Itu penilaian khusus. Lomba tumpeng antar RW sama bisa juga diadu. Makanan kenyang di sini juga makan lagi. Bungkus. Wilayah lingkungan RW 011 Kelurahan Kebon Baru. Baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 9.35 WIB, tempat di Cafe Teras Hijau lantai 3 Jalan Asam Baris Raya Kebon Baru Tebet. Saya Mariana, Lurah Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini secara resmi menetapkan dan mengukuhkan Ketua RW 011 Kelurahan Kebon Baru masa bakti 2023 sampai dengan 2028 sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Baru nomor 51 tahun 2023 sebagaimana terlampir. Saya yakin dan percaya bahwa saudara dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 22 tahun 2022 dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1674 tahun 2018 dengan penuh tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jakarta 29 Juli 2023 tertanda Lurah Kelurahan Kebon Baru Mariana ditandatangani. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن
يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد Nyok kita nonton ondel-ondel nyok nyok kita ngarak ondel-ondel nyok ondel-ondel ada anaknya boy anaknya ngigel tertiteran boy mak bapak ondel-ondel ngiping ser ngarak pengantin disunatin ser goyangnya asik ndut-ndutan inyang ngiping igel-igelan blak 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 gendang nyaring ditebak nyang ngiringin nandak pada surak-surak tangan iseng ngejailin Berarti makan berarti taruhin puntungan rambut kebakaran anak ondel-ondel aja jingkrakan kerak kepalanya nyale kobaran yang ngarap pada kebingungan disiramin air comberan yuk hore hore blak gendang nyaring ditebak yang ngiringin nandak pada surak-surak tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel taruhin puntungan rambut kebakaran anak ondel-ondel jejingkrakan kepalanya nyale kobaran yang ngarah kepada kebingungan disiramin air comberan yuk hore Sebang gantian nih, tugas gue jadi RT. Ayo, mau berhenti lo nggak kasih. Enak kalau jadi RT.
lo jadi RT. Soal kafe harus jadi teladan. Ini mau dikecilin lagi. Pergi ke kantor. Memang Ya, boleh pengasih. begadang. Di mana? Takut kalau ada Kepal. yang bikin kotor. Oh, ini apa ya? Tapel. Oh, petapel. Iya, benar. Ininya Jadi RT, dia mesti tebel kuping. Oi, apa lagi ngurusin orang menceri. Bisa-bisa kita yang jadi rungsing. Oi, baru menceri, besoknya minta nikah lagi. Gila dah, biarin aja, emang udah semestinya. Jadi RT, begitu emang tugasnya. Biarin kagak ada apa-apanya, ya ile asal beres, aman warga. Bebas nih. Iya, emang silakan. Saudara-saudara, sebagai warga yang baik, mesti tahu kebersihan. Sampahan jangan dibuang sembarangan. Got mesti kita bersihin. Dan ingat, jangan sembarangan bikin kue cucur. Pengumuman, sumbangan. Siang kerja, malam nggak bisa molor. Tak peduli, malam bute gue digedor. Cuma sekedar minta keterangan. Boro-boro gue dikasih nasi uduk. Udah makan, udah selesai. Udah. Tinggal ngasuh doang ya. Kalau kata soal kecil jadi lebar. Boro-boro hari Minggu bisa rileks. Saban hari ngurusin petek menek. Biar kata nggak pernah dapet gaji. Pokoknya kerja amal senang hati. Yang penting ngatur kampung biar rapi. Hidup berukun, gotong royong kerja bakti. Anak-anak, jangan pada berkelahi lo sama teman. Apa yang punya kelakuan lo? Ayo, damai. Ya, sambelnya boleh lebih nih. Wah, sambelnya. Bungkus. Tot, mantap. Kita bebas memilih dan bermusyawarah. Komunitas rukun tetangga, komunitas rukun warga, tempat bermusyawarah dan wadah bermufakat, membahas penyelesaian masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Komunitas rukun tetangga, komunitas rukun warga, pemersatu kerukunan warga, membangun kesadaran sesama warga. Kita bebas berserikat, kita bebas berkumpul, kita bebas menyatakan pendapat, kita bebas memilih dan bermusyawarah. Komunitas rukun tetangga, komunitas rukun warga, tempat bermusyawarah dan wadah bermufakat,
sayang masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Komunitas rukun tetangga, komunitas rukun warga, pemersatu kerukunan warga, membangun kesadaran sesama warga, menciptakan kedamaian, menciptakan kenyamanan, hidup rukun berdampingan sesama warga. Komunitas rukun tetangga, komunitas rukun warga, inilah rumah kita bersama, inilah rumah kita tercinta, inilah rumah kita bersama, inilah rumah kita tercinta.